Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 711. Kebuntuan. Ketika Lindong berdiri di depan pria berjubah abu-abu, udara yang mengalir di atas platform raksasa langsung menunjukkan tanda-tanda mengeras. Murid-murid Sekte Dao di sekitarnya merasa seolah-olah hati mereka digenggam erat oleh tangan raksasa. Di antara dua orang di depan mata mereka, satu pernah menjadi jenius terkenal dari Sky Hall, yang sekarang memiliki reputasi terkenal di wilayah Shuan Timur. Yang lain juga merupakan bakat mengejutkan yang menjadi sangat terkenal di Sekte Dao. Keduanya luar biasa dan telah menunjukkan kemampuan mereka. Namun, ketika dua tombak tajam ini bersentuhan satu sama lain, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk menusuk satu sama lain. Karena kemunculan tiba-tiba sosok di depannya, langkah kaki Wang Yan terhenti. Matanya yang tidak fokus sedikit bergeser sekali, sebelum tatapannya berhenti pada tubuh Lindong. Ketidakpedulian di wajah Wang Yan tidak berubah oleh penampilan Lindong. Matanya yang mati rasa menatap Lindong, sebelum aura megah dan mengesankan yang berbau darah perlahan terbentang dari tubuhnya. Aura Wang Yan dipenuhi dengan niat jahat. Ini adalah aura ganas yang diperoleh setelah bertarung dan membunuh melalui situasi hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Ini tidak diragukan lagi sangat menakutkan bagi para murid yang sebagian besar tinggal di sekte untuk berlatih. Oleh karena itu, beberapa wajah murid di sekitarnya langsung menjadi putih pucat. Wang Yan saat ini benar-benar merasa seperti orang yang baru saja keluar dari tumpukan mayat. Bagi mereka, orang seperti itu adalah orang yang benar-benar menakutkan. Lindong sedikit mengernyit saat dia berdiri di depan Wang Yan. Dia bisa merasakan tekanan mengerikan dan suram dari tubuh Wang Yan yang mencoba menyelimutinya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Wang Yan memang sangat berbahaya. Bagaimanapun, Wang Yan telah mengalami situasi hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan merangkak keluar dari tumpukan mayat. Namun, Lindong juga bukan murid yang tumbuh di rumah kaca seperti Sekte Dao. Dia tidak memiliki latar belakang dan telah keluar dari kota Qingyang. Langkah demi langkah, dia akhirnya mencapai titik ini hari ini. Apa yang dia alami tidak kurang bahkan jika dibandingkan dengan apa yang telah dialami Wang Yan. Oleh karena itu, meskipun aura buruk dan suram Wang Yan mampu mengintimidasi murid Sekte Dao lainnya, itu tidak berpengaruh pada Lindong. Mata Lindong seperti jurang yang dalam di dalam sumur kuno saat dia balas menatap Wang Yan tanpa menunjukkan tanda-tanda menyerah. Pada saat yang sama, tidak ada indikasi dia mundur. Ketika dia melihat bagaimana Lindong tidak bergerak seperti gunung, Wang Yan sejenak tercengang. Tapi segera setelah itu, alisnya menyatu, menarik beberapa bekas luka di wajahnya. Aura samar dan mengerikan mulai muncul. Kakak senior Wang Yan. Sama seperti ekspresi Wang Yan akan mencapai batas kesabarannya. Ying Huan-Huan buru-buru muncul di depan Lindong dengan senyum paksa di wajahnya saat dia berbicara, kakak laki-laki Wang Yan, ini Lindong dan dia baru saja bergabung dengan Sekte Dao kami selama kurang dari setahun. Lindong. Ketika nama ini masuk ke telinganya, ekspresi Wang Yan berubah. Tatapannya tertuju pada wajah Lindong saat dia menjawab dengan suara serak, Lindong yang bertarung dengan Yao Ling dan keduanya terluka parah. Ying Huan-Huan mengangguk. Dia tidak menyangka bahwa bahkan Wang Yan telah mendengar tentang masalah ini. Saya pernah mencoba mengejar dan membunuh Yao Ling selama 2 bulan. Namun, ia masih berhasil melarikan diri pada akhirnya meski menderita luka parah. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan jatuh ke tangan Anda. Wang Yan terus menatap Lindong sambil melanjutkan, Sekte Dao berhasil menghasilkan murid yang cukup baik kali ini. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan, namun, tidak ada orang yang dapat mengubah keputusan saya. Lindong terdiam beberapa saat. Segera setelah itu, suaranya yang lembut terdengar. Kakak senior Wang Yan, bukankah kamu sedikit egois? Ketika Ying Huan-Huan mendengar kata-katanya, ekspresinya segera berubah saat dia buru-buru mencoba memberi isyarat kepada Lindong dengan matanya. Namun, dia menutup matanya dan malah mengulurkan tangannya dan menariknya ke belakang. Kilatan ganas bisa samar-samar terlihat di matanya,
saat dia tanpa rasa takut menatap lurus ke arah Wang Yan. Mata suram Wang Yan balas menatap Lindong. Sesaat kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, setelah memenuhi keinginan hatiku, aku akan mengucapkan terima kasih kepada Sekte Dao dengan hidupku. Lindong mengerutkan kening. Dia bisa merasakan prasangka ekstrim dan kebencian yang mendalam di hati kakak senior Wang Yan. Kebencian yang mendalam di dalam hatinya telah merusak pikirannya. Ketika orang seperti dia membuat keputusan, tidak akan mudah bagi siapapun untuk mengubahnya. Jika kamu ingin menghentikanku, kamu harus mengalahkanku. Namun, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan, kata Wang Yan sambil melihat ke arah Lindong dan Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan menggigit bibirnya saat tangannya yang seperti batu giok tanpa sadar mengepal erat. Huf. Lindong menghela napas dalam-dalam dengan cara yang sedikit tak berdaya. Setelah itu, di bawah tatapan orang-orang di sekitarnya, dia perlahan menganggukkan kepalanya dan menjawab, kalau begitu, mari kita bertemu di kompetisi aula, kakak senior Wang Yan. Wajah Wang Yan berkedut sekali saat dia menatap Lindong. Tampaknya dia ingin tahu sumber kepercayaan Lindong, namun, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh, sebelum berjalan di sekitar Lindong dan Ying Huan-Huan saat dia secara bertahap pergi. Beberapa waktu telah berlalu setelah Wang Yan pergi, sebelum suasana di peron secara bertahap mulai rileks. Namun, sebagian besar murid memiliki ekspresi kompleks di wajah mereka. Mereka tahu bahwa kompetisi aula yang akan datang mungkin menjadi sangat merepotkan karena kembalinya Wang Yan. Lindong memiringkan kepalanya dan melihat wajah Ying Huan-Huan yang kusam dan redup. Dia tersenyum dan berkata, tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun kakak senior Wang Yan kuat, kakak perempuan senior Xiao Xiao juga seseorang yang tidak mudah dihadapi. Pemenang akhirnya masih di udara. Saya harap begitu. Ying Huan-Huan dengan lembut menghela nafas. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berharap Ying Xiao Xiao bisa menghentikan Wang Yan yang gila. Jika Wang Yan diizinkan untuk memperoleh otoritas komando, kompetisi sekte besar mungkin akan berubah menjadi pertumpahan darah. Meskipun itu sudah menjadi peristiwa yang sangat berdarah. Yang paling penting, Wang Yan memiliki rasa hormat yang tinggi, terutama di antara murid-murid sekte Dao yang lebih tua. Lagi pula, di masa lalu, murid-murid luar biasa dari 4 aula seperti Ying Xiao Xiao, Qing Ye dan Mu Li hanya bisa memandangnya dari belakang. Selain itu, ada dendam mendalam antara sekte Dao dan Gerbang Yuan dan ada banyak murid yang bosan membenci Gerbang Yuan. Meskipun mereka biasanya tidak akan membuat gangguan yang terlalu besar karena upaya Ying Xuanzi, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika Wang Yan memperoleh otoritas komando. Dia mungkin akan memimpin murid-murid ini dalam pertarungan sampai mati melawan Gerbang Yuan. Dalam semua bentrokan mereka sebelumnya, kekuatan rata-rata semua murid sekte Dao akan selalu lebih lemah dari Gerbang Yuan. Oleh karena itu, pertempuran kematian seperti itu tidak diragukan lagi akan menyebabkan kematian tertentu. Aku harus pergi dan melaporkan ini ke kakak. Ying Huan-Huan masih merasa agak gelisah. Meskipun dia tahu bahwa Ying Xiao Xiao yang sekarang berbeda dari masa lalu, Wang Yan masih seseorang yang tidak dapat ditangani dengan mudah. Beberapa berita yang ditransmisikan kembali ke sekte dari waktu ke waktu menyebabkan bahkan Ying Xuanzi tercengang. Lindong mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat dia melihat Ying Huan-Huan buru-buru meninggalkan sosok itu, alisnya mulai berkerut. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Kompetisi aula biasa tiba-tiba menjadi sangat rumit. Dalam beberapa hari berikutnya, Lindong tidak berhasil melihat Ying Huan-Huan lagi. Saat berita tentang kembalinya Wang Yan mulai menyebar ke seluruh sekte, itu cukup mengganggu. Meskipun murid yang lebih baru tidak tahu siapa kakak laki-laki senior Wang Yan ini, ketika mereka mengetahui bahwa dia sebenarnya berada di peringkat kedua dalam daftar pencarian sekte itu, mereka semua memiliki wajah yang penuh kejutan. Namun, beberapa murid yang lebih tajam mampu berpikir pada tingkat yang lebih dalam. Misalnya, alasan mengapa Wang Yan tiba-tiba kembali setelah menghilang selama bertahun-tahun. Setelah menduga beberapa jawaban, ekspresi mereka berubah. Namun, mereka tidak membicarakannya pada akhirnya, dan hanya bisa menghela nafas diam-diam.
Sepertinya kompetisi hall tahun ini akan menjadi agak kacau. Namun, saat para murid dengan bersemangat mendiskusikan berita tentang masalah ini di antara mereka sendiri, eselon yang lebih tinggi dari sekte Dao tetap diam. Adapun Wang Yan, setelah kembali ke sekte, dia tidak pergi dan memberi hormat kepada penatua manapun. Sebagai gantinya, dia kembali ke puncak gunung tempat tinggalnya dan mengunci pintu saat dia diam-diam menunggu kompetisi aula tiba. Ketika dihadapkan dengan orang yang ekstrim, bahkan Lindong merasa agak tidak berdaya. Dia tahu tentang insiden masa lalu dari Ying Huan. Adik Wang Yan dikepung dan dibunuh oleh gerbang Yuan saat dia mencoba melindungi murid-murid sekte Dao saat mereka berpencar dan mundur. Pada akhirnya, sekte Dao memilih untuk berdamai dengan pihak-pihak yang terlibat. Jelas bahwa bahkan tingkat yang lebih tinggi dari sekte Dao merasa agak bersalah kepada Wang Yan karena insiden ini. Oleh karena itu, biasanya berbicara, sekte Dao tidak akan menggunakan metode lain untuk menghapus Wang Yan dari kompetisi aula yang akan datang. Bagaimanapun, Wang Yan masih seorang murid sekte Dao. Di bawah atmosfer seperti itu, waktu berlalu dengan cepat, sementara atmosfer di dalam sekte, yang mendidih karena kegembiraan, mulai mengembang. Inflasi ini berlanjut sampai suatu hari ketika akhirnya mencapai puncaknya. Berderak. Sebuah pintu didorong terbuka saat Lindong melangkah keluar dari dalam. Membentangkan tangannya, dia membiarkan sinar matahari yang hangat menyelimuti dirinya. Samar-samar menutup matanya, dia menikmati atmosfer mendidih yang melonjak di langit. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka matanya. Di matanya, ada kilatan menakutkan. Kompetisi aula akhirnya tiba. Chapter 712. Awal kompetisi aula. Di wilayah tengah sekte Dao adalah rantai pegunungan yang tak terputus. Di dalam pegunungan ada gunung yang menjulang tinggi. Puncak gunung menembus langit, dan dikelilingi oleh awan dan kabut. Itu muncul seperti surga. Namun, pada saat ini, puncak gunung yang biasanya damai itu ramai dengan kehidupan dan kebisingan. Kebisingan dari daerah ini dapat terdengar dengan jelas bahkan dari jarak ratusan mil. Kompetisi aula adalah kompetisi termegah yang diadakan oleh sekte Dao setiap tahun. Seluruh sekte Dao, terlepas dari apakah seseorang itu seorang tetua atau murid, menjunjung tinggi kompetisi ini. Ketika Lindong meraih dan menatap pemandangan megah ini, dia tidak bisa menahan lidahnya. Dia terbang langsung menuju puncak gunung raksasa yang terletak di tengah area. Karena jumlah peserta kompetisi aula sangat besar, puncak gunung di sekitar area dipenuhi dengan arena kompetisi. Namun, arena yang paling acacing milik puncak gunung Lindong terbang menuju. Arena ini adalah tempat para murid paling menonjol dari 4 aula akan bersaing. Dengan demikian, suasana di puncak gunung ini jauh lebih hidup dan ramai daripada yang lain. Dan pada saat ini, puncak gunung ini sudah dipenuhi orang. Lindong melihat sekilas ke tempat itu, dan menemukan area di mana semua murid Desolate Hall berada, sebelum dia terbang ke arah itu. Kakak senior Lindong ada di sini. Saat Lindong tiba, para murid Desolate Hall berteriak kaget. Setelah itu, banyak tatapan penuh gairah dilemparkan ke Lindong. Sejak Lindong telah berhasil memahami Great Desolation Scripture, reputasinya di Desolate Hall tidak diragukan lagi telah melampaui murid-murid langsung yang berpengalaman seperti Pang Tong dan Jiang Hao. Pang Tong dan yang lainnya tidak terganggu oleh ini dan tidak marah. Kemampuan Lindong untuk memahami Great Desolation Scripture benar-benar meyakinkan mereka tentang kekuatan dan kemampuannya. Kamu selalu harus menjadi yang terakhir tiba, Pang Tong tertawa saat Lindong mendarat di sampingnya. Aku agak terlambat. Lindong tersenyum meminta maaf pada Pang Tong dan yang lainnya. Haha, saudara junior Lindong, apakah peringkat Desolate Hall kami akan naik di kompetisi hall kali ini semua tergantung pada Anda, Jiang Hao terkekeh dengan suara yang kuat. Lindong hanya tersenyum menanggapi kata-kata ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat lain. Tidak jauh di arah yang berlawanan dari distrik Desolate Hall adalah distrik-distrik milik 3 aula lainnya. 2 sosok berdiri di paling depan di Sky Hall mengalihkan perhatian. Mereka adalah 2 tokoh paling menonjol di distrik itu, Ying Xiao Xiao dan Ying Huan.
Terlepas dari kemana pasangan saudari ini pergi, mereka selalu menjadi sosok yang paling menarik perhatian di sekte Dao. Ying Xiaoxiao diam seperti biasa. Namun, Lindong melihat jejak kesungguhan dan ketidakberdayaan di matanya. Emosi ini pasti disebabkan oleh penampilan kakak senior Wang Yan. Di sampingnya, Ying Huan telah mendapatkan kembali sikap manis dan menawannya, dan memasang senyum polos yang familiar di wajahnya. Sosok tinggi dan lurus berdiri di sampingnya. Itu adalah King Ye dari Ed Hall. Pada titik waktu ini, keduanya tampak mengobrol dengan gembira tentang sesuatu. Ketika Lindong melihat ke atas, Ying Huan tampaknya menyadarinya. Gadis muda itu memiringkan kepalanya sedikit dan melirik Lindong. Setelah itu, dia dengan acuh menarik pandangannya. Namun, ketika dia menarik pandangannya, Lindong dengan jelas melihat ekspresi kegembiraan di matanya yang besar. Ketika King Ye melihat Ying Huan dengan santai melirik Lindong, dia tidak bisa tidak menjulurkan dadanya sedikit lagi dan memberi Lindong sedikit senyum. Senyumnya mengandung ekspresi sedikit senang. Ketika Lindong melihat tindakan kecil keduanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. King Ye tampaknya telah menganggapnya sebagai saingan dalam cinta. Adik laki-laki Lindong, adik perempuan kecil Huan sedang diawasi oleh sejumlah orang yang tidak dikenal di sekte Dao. Jika Anda ingin mengambil tindakan, sebaiknya Anda bergegas. Kalau tidak, dia akan diambil oleh seseorang seperti King Ye, Pang Tong dan yang lainnya menggoda dengan nakal ketika mereka melihat Ying Huan dan King Ye berdiri bersama di kejauhan. Lindong melirik Jiang Hao dan menemukan untuk pertama kalinya bahwa orang ini benar-benar memiliki sisi nakal padanya. Segera setelah itu, yang pertama hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia menjawab, "Kamu terlalu banyak berpikir." Ini pertama kalinya selama bertahun-tahun kita melihat adik perempuan kecil Huan menunjukkan pertimbangan seperti itu. Adik laki-laki Lindong, jika kamu bisa mendapatkan putri kecil Dao sekte kami, itu akan jauh lebih menarik daripada mendapatkan tempat pertama untuk Desolate Hall kami, Pang Tong yang biasanya sungguh-sungguh berkicau dan menggoda juga. Haha, kakak senior Pang Tong benar. Terserah kakak senior Lindong untuk merevitalisasi reputasi Desolate Hall kita. Para murid Desolate Hall di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Pang Tong. Menanggapi rekan-rekan muridnya, Lindong tidak mengatakan apa-apa dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan berbicara, pikirannya tiba-tiba tersentak dan dia mengalihkan pandangannya ke ruang di atas puncak gunung. Sosok abu-abu disertai dengan aura dingin yang berbau darah terbang melintasi langit. Dia turun dari langit dan mendarat di distrik tempat para murid Aula Langit berada. Ketika sosok ini muncul, keributan di seluruh puncak gunung mereda secara signifikan. Namun, dia mengabaikan tatapan rumit dari para penonton. Pada saat yang sama, dia tidak mendekati murid-murid Aula Langit. Ketika dia mendarat, dia hanya melirik acuh tak acuh pada saudara perempuan Ying. Setelah itu, dia duduk dan menutup matanya. Ying Xiaoxiao melihat sosok berjubah abu-abu dan dengan ringan menggigit bibirnya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya yang seputih bunga bakung saat tatapan penuh tekad perlahan-lahan muncul di matanya yang jernih. Kakak. Di samping, tangan putih lili Ying Huan dengan lembut menggenggam pergelangan tangan Ying Xiaoxiao. Aku akan menghentikannya. Ying Xiaoxiao menoleh dan tersenyum pada Ying Huan. Namun, yang terakhir dapat dengan jelas merasakan ketidakberdayaan dan kepahitan dalam senyum yang pertama. Ying Huan tidak mengatakan apa-apa lagi dan menganggukkan kepalanya dengan enggan. Meskipun dia selalu memiliki kepercayaan pada Ying Xiaoxiao, kepercayaan itu telah menurun secara signifikan kali ini. Sementara suasana hati Ying Huan sedikit sedih, mata hitam legam besarnya tanpa sadar melihat ke arah Lindong, tapi dia dengan cepat menertawakan dirinya sendiri. Jika Ying Xiaoxiao tidak bisa menghentikan Wang Yan, bahkan jika Lindong telah berhasil memahami Great Desolation Scripture, itu juga tidak akan berguna. Sementara itu, sejak Wang Yan muncul, tatapan Lindong tertuju pada sosok yang pertama. Menurut akal sehatnya, kekuatan kakak senior Wang Yan seharusnya berada di sekitar tahap 9 Yuan Nirvana. Selain itu, kekuatannya tidak kalah dengan Ying Xiaoxiao, sementara perasaan bahaya yang kuat tetap ada di benaknya.
Itu kakak laki-laki Wang Yan, aku tidak berharap dia kembali. Pang Tong juga melihat ke atas dan menghela nafas dalam-dalam saat ekspresi rumit muncul di wajahnya. Sebagai murid paling senior dari Desolate Hall, dia jelas tahu sesuatu tentang cerita Wang Yan. Di samping, Jiang Hao, Fang Yun dan yang lainnya juga melihat ke samping. Segera setelah itu, mereka merasa rambut mereka berdiri, saat mereka bergumam, tidak heran kakak senior Wang Yan berada di peringkat kedua dalam daftar pencarian sekte. Tidak ada murid di sekte yang bisa menandingi kehadirannya. Kali ini, akan ada pertunjukan hebat di kompetisi hall. Saya khawatir kakak senior Xiao Xiao tidak akan mengizinkan kakak senior Wang Yan untuk mendapatkan otoritas komando atas para murid dalam kompetisi sekte besar. Pang Ting menghela nafas. Setelah mendengar ini, Jiang Hao dan rekan-rekannya mengangguk tanpa suara. Lindong mengerutkan bibirnya. Meskipun kakak senior Wang Yan hanya duduk dengan kedua mata tertutup, suasana tempat itu sudah menjadi agak aneh. Meskipun dia telah meninggalkan sekte Dao selama bertahun-tahun, reputasinya tidak kalah sedikit pun dari Ying Xiao Xiao. Tatapan Lindong beralih ke platform di depannya. Kursi untuk para tetua sekte Dao terletak di sana. Pada saat ini, 4 pemimpin aula duduk di kursi masing-masing. Yang paling tengah adalah Ying Xuanzi, yang wajahnya tampak setenang danau yang tenang. Suasana di peron tidak semeriah yang diharapkan. Keempat pemimpin aula saling memandang dan melirik ke arah Wang Yan. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kesuraman. Master Sekte, sehubungan dengan masalah ini, Qi Lei, pemimpin Sky Hall, berkata dengan suara lembut sambil mengatupkan giginya. Lanjutkan sesuai aturan, jawab Ying Xuanzi dengan jelas tanpa mengedipkan mata. Menurut aturan, Wang Yan dapat meninggalkan aula langit dan menjadi diaken sekte Dao. Oleh karena itu, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi hall, jelas Qi Lei dengan suara rendah. Namun, dia masih murid dari aula langit. Ying Xuanzi memandang Qi Lei dan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan menginstruksikan, sudah waktunya. Umumkan dimulainya kompetisi aula. Qi Lei tidak berdaya, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia berdiri dan melihat sekilas ke lautan manusia yang tampaknya tak berujung di puncak gunung dengan tatapan intens dan tajam. Di bawah tatapan seperti itu dari Qi Lei, puncak gunung yang sebelumnya gaduh secara bertahap menjadi sunyi. Saya berasumsi bahwa aturan kompetisi aula telah dijelaskan kepada Anda oleh pemimpin aula masing-masing. Oleh karena itu, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Namun, ingatlah bahwa kompetisi aula hanyalah sebuah platform untuk bertukar petunjuk dan pelatihan, bukan tempat di mana Anda menyelesaikan dendam pribadi Anda. Oleh karena itu, harap perhatikan kapan harus berhenti. Jika ada yang berniat membunuh sesama muridnya, sekte itu tidak akan dengan mudah melepaskanmu. Suara booming Qi Lei bergema di seluruh area. Akhirnya, suaranya bergema di antara pegunungan terdekat. Saat dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, tatapannya tertuju pada sosok berjubah abu-abu yang duduk di kejauhan. Namun, yang terakhir tidak bergerak, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Sebelum kamu datang ke sini, semua orang seharusnya mendapatkan nomor arena dari aula masing-masing. Selanjutnya, Anda akan memasuki arena berdasarkan nomor arena Anda. Saat Qi Lei menyelesaikan kalimatnya, puncak gunung mendapatkan kembali atmosfernya yang mendidih. Banyak murid membalik telapak tangan mereka saat token giok muncul di tangan mereka. Selanjutnya, sejumlah besar orang melonjak keluar dan terbang menuju berbagai arena di puncak gunung. Setelah melihat ini, Lindong tersenyum dan membalik telapak tangannya sebagai token giok muncul di tangannya. Kata A5 tertulis di token giok. Setelah melirik nomor arena pada token giok, tatapan Lindong tersapu sebelum tubuhnya terbang keluar. Di bawah banyak tatapan, dia mendarat di arena yang luas. Ketika Lindong mendarat di arena, sekelilingnya tiba-tiba menjadi gempar. Ini mengejutkan Lindong. Segera setelah itu, dia melihat sosok cantik yang memegang sitar hijau giok meluncur di udara. Sosok ini mendarat dengan anggun di depannya. Lindong tiba-tiba merasakan sedikit sakit kepala saat dia menatap wajah menawan di depannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lawan pertamanya adalah Ying Huan. Chapter 713.
melawan Ying Huan. Di panggung yang luas, wanita muda itu tersenyum pada Lindong, yang memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Pakaiannya yang membungkus tubuhnya yang lembut dan ramping memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memikat. Di bawah sinar matahari, wanita muda yang awalnya cantik menjadi lebih mempesona. Pada saat itu, tatapan di arena menjadi lebih panas. "Kamu kenapa?" Kepala Lindong sedikit sakit saat dia bertanya. "Kenapa tidak? Saya juga peserta. Jangan bilang bahwa Anda akan menghentikan saya untuk mengambil bagian dalam kompetisi aula." Ying Huan menjawab sambil membawa sitarnya dengan kedua tangan. Dia memiringkan kepalanya sedikit saat dia melihat Lindong, sambil tersenyum licik seperti rubah kecil. "Apa yang lucu tentang ini? Apakah Anda senang bertemu dengan saya di pertandingan pertama?" Lindong bertanya sambil menggelengkan kepalanya. Ying Huan sedikit mengernyitkan alisnya. Mata hitam legamnya menoleh sebentar, sebelum dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Ini sepertinya menjadi masalah. Akan sedikit sulit bagiku untuk berurusan dengan orang biadab sepertimu." "Kau memintanya?" Sudut mulut Lindong berkedut. Dia memiliki dorongan untuk mengangkatnya dan melemparkannya dari panggung. "Mengapa tidak membiarkan saya memenangkan pertandingan ini?" Alis berwarna terang Ying Huan terangkat saat dia tersenyum manis. "Bermimpilah." Lindong dengan kesal memutar matanya ke arahnya, sebelum mengambil langkah maju. "Pertama-tama, izinkan saya memperingatkan Anda. Setelah saya mengambil tindakan, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada gadis-gadis, jadi berhati-hatilah." "Mengapa kamu harus begitu tidak berperasaan?" Ying Huan bertanya dengan wajah pahit. Meskipun Lindong tahu dia melakukan suatu tindakan, dia masih merasa kepalanya sakit. Dia sengaja membangkitkan kebencian untuknya. Sudah, dia bisa merasakan semua jenis tatapan kejam diarahkan padanya dari sekelilingnya. Lindong tahu bahwa dia mungkin tidak bisa menghadapi Ying Huan dalam konfrontasi kata-kata. Oleh karena itu, tanpa kata-kata yang berlebihan, dia dengan lembut mencengkeram tangannya, saat Yuan Power yang kuat membengkak dan meletus dari tubuhnya. Kamu benar-benar percaya bahwa wanita muda ini takut padamu?" Setelah melihat Lindong bereaksi sedemikian rupa, Ying Huan mendengus pelan, sebelum dia tetap menunjukkan keceriaan di wajahnya. Apa yang dia katakan sebelumnya secara alami sebagian besar terdiri dari lelucon. Meskipun dia biasanya aneh dan aneh, dia tidak akan pernah meminta permintaan berlebihan seperti itu dari Lindong sebelum pertandingan. "Orang sombong sepertimu telah merusak pemandangan sejak awal. Perhatikan bagaimana wanita muda ini akan berurusan denganmu hari ini." Ying Huan bergumam seperti kaset rusak. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, wujud duduknya melayang di udara. Dia meletakkan sitar hijau giok di kakinya, sebelum tangannya yang seperti batu giok turun ke atasnya. Saat tangan Ying Huan yang seperti batu giok turun ke sitar, ekspresi wajahnya berubah tenang, sementara cahaya berkumpul di matanya yang besar. Pada akhirnya, mereka membawa beberapa ketajaman saat dia menatap Lindong. Di bawah ketajaman tatapannya, ada sikap keras kepala dan keengganan untuk mengakui kekalahan. Sebelumnya, ketika Lindong berada di tahap pemilihan istana, kekuatannya bahkan tidak mampu menarik perhatian Ying Huan. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, kekuatan Lindong telah meningkat pesat, dan dia bahkan telah melampaui dia. Meskipun Ying Huan tidak menunjukkannya, di balik penampilan luarnya yang semarak ada hati yang sama sombongnya. Dia tidak mau membiarkan Lindong pergi begitu saja. Saat ketajaman dalam mata besarnya berkumpul, tangan Ying Huan tiba-tiba memetik sitarnya. Segera, suara berkibar lembut terdengar, menyebabkan banyak sinar busur lampu hijau giok langsung meledak dan menyapu ke depan, sebelum mereka dengan ganas terbang menuju Lindong. Bang-bang. Menanggapi busur lampu hijau giok yang terbang ke arahnya, Lindong mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba menggenggam. Dia mencubit mereka dan dengan paksa menghancurkan mereka bahkan sebelum mereka mencapai tubuhnya. Ying Huan berada di tahap 8 Yuan Nirvana, yang sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Huo Shen dari Gua Tebing Besar. Namun, gayanya agak unik, dan dia menggunakan gelombang suara untuk menyerang.
Serangan ini sangat aneh dan jika seseorang tidak hati-hati, dia akan terkena serangan ini dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, meskipun Lindong menunjukkan ekspresi tenang, ada sedikit kehati-hatian di hatinya ketika dia menghadapi serangannya. Ketika dia melihat serangannya begitu mudah diberhentikan oleh Lindong, Ying Huan sedikit mengernyit. Hanya ketika dia berdiri di seberang Lindong, dia menyadari betapa sulitnya menghadapinya. Yang paling penting, mata yang terakhir setenang jurang yang dalam. Bersama dengan auranya yang melonjak, serangan dan pertahanannya benar-benar terintegrasi menjadi satu, dan dapat dikatakan bahwa dia benar-benar tidak dapat ditembus. Lawan seperti itu benar-benar tidak mudah dihadapi. Saat tangan seperti batu giok Ying Huan mendarat di sitarnya, dia menggigit bibirnya, mengangkat lengkungan keras kepala dari sudut mulutnya. Tak lama setelah itu, tangannya yang seperti batu giok tiba-tiba menekan sitar. Selanjutnya, darah merah gelap segar mengalir keluar dari telapak tangannya. Detik berikutnya, benang darah yang tak terhitung mulai menyebar satu persatu dari sitar hijau giok. Berdengung. Fluktuasi tak terbatas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Ying Huan. Cahaya merah mengerikan yang menutupi langit, meletus dari dalam tubuhnya, sebelum dengan cepat berubah menjadi pohon bodi raksasa di belakangnya. Pohon bodi dengan lembut bergoyang saat daunnya berayun ke depan dan ke belakang. Hal ini menyebabkan gelombang suara yang sangat merdu dan terdengar menyenangkan bergema di langit. Pohon bodi raksasa yang tiba-tiba muncul di arena, dengan cepat menarik sedikit perhatian. Segera setelah itu, terengah-engah menyebar dengan cepat. Jelas, ini adalah seni bela diri yang terkenal dari Aula Langit yang hanya kalah dengan kitab suci Kaisar Langit. Hehe, Huan sebenarnya telah memperoleh penguasaan suara bodi tanpa bentuk seperti itu. Ini benar-benar langka. Di kursi depan, Master Sky Hall Kilei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar sambil tersenyum saat dia melihat adegan ini. Meskipun suara bodi tanpa bentuk tidak lemah, kemungkinan tidak akan menjadi ancaman bagi Lindong. Gadis ini benar-benar agak tidak beruntung karena telah bertemu Lindong di pertandingan pertamanya. Ying Xuanzi terkekeh dan berkata, Lindong tidak terlihat seperti orang yang akan bersikap mudah pada seorang gadis. Sepertinya gadis Huan itu harus menahan rasa sakit kali ini. Tuan Balai Bumi Mo Jingtian juga berkata sambil tersenyum. Ketika orang-orang di dekatnya mendengar kata-katanya, mereka dengan lembut tertawa kecil dan menyaksikan panggung dengan penuh minat. Suara bodi tanpa bentuk. Wajah cantik Ying Huan berubah sedikit serius. Pada saat berikutnya, matanya yang besar menatap Lindong sekali, sebelum tangannya yang ramping seperti batu giok tiba-tiba memetik sitar, semua bentuk. Saat gelombang suara yang dihasilkan tiba-tiba menyebar, pohon bodi mulai bergetar. Untuk sesaat, suara merdu ini bergema di seluruh langit. Saat gelombang suara bergema di langit, ruang di depan Lindong mulai berputar seperti cermin. Segera, suatu bentuk yang identik dengan Lindong perlahan-lahan keluar darinya di bawah tatapannya yang agak kagum. Menarik. Saat Lindong menatap sosok yang identik dengan dirinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia bisa merasakan bahwa bayangan itu tidak hanya tampak identik dengannya, tetapi juga memiliki fluktuasi kekuatan Yuan yang kuat di dalam tubuhnya. Jelas bahwa salinan ini bukan hanya gambar ilusi, tetapi salinan berdasarkan kekuatannya. Tentu, salinan ini tidak memiliki kekuatan penuh Lindong. Namun, itu masih cukup merepotkan untuk dihadapi. Ying Huan telah menggunakan gerakan ini ketika dia mencegat Yao Ling dan yang lainnya. Melalui gerakan ini, dia mampu menghalangi Yao Ling dan yang lainnya begitu lama. Setelah melihat ekspresi heran di wajah Lindong, sedikit kepuasan diri melintas di wajahnya. Dengan sedikit mengangkat tangannya yang seperti batu giok, salinan itu tiba-tiba melesat maju dengan kekuatan ganas saat mendekati Lindong. Lindong langsung menerima pukulan dari salinan. Pukulan itu memiliki kira-kira setengah kekuatannya sendiri. Dari kelihatannya, perbedaan salinan yang dibuat oleh Ying Huan adalah karena perbedaan kekuatan mereka. Setelah pukulan sia-sia, salinan bergegas langsung ke Lindong tanpa rasa takut. Saat ini, dahinya mulai berkerut saat mata abu-abu muncul.
Sinar cahaya abu-abu melesat ke arah Lindong dengan kecepatan pencahayaan. Lindong menjentikkan jarinya saat lampu hijau berkumpul untuk membentuk skala hijau di depannya, benar-benar menghalangi sinar abu-abu. Tepat saat dia bersiap untuk melakukan serangan balik, suara sitar yang samar-samar terdengar tiba-tiba ditransmisikan. Karena suara sitar, energi Yuan yang melonjak di dalam tubuh secara tak terduga melambat. Menyadari perubahan di tubuhnya, Lindong mengerutkan kening sambil melirik Ying Huan-Huan. Meskipun wajahnya sedikit pucat, dia masih terus menggunakan kekuatan Yuannya untuk memetik sitarnya dalam upaya untuk mengganggunya. Gelombang suara ini tidak berguna untukku. Lindong ringan meludahkan seteguk udara. Dengan pikiran, devouring power mulai menyebar di dalam tubuhnya, benar-benar melahap semua kekuatan suara yang menyerang tubuhnya. Bang! Pada saat ini, mengamuk Yuan power akhirnya meletus dari tubuh Lindong. Kilatan hebat melintas di matanya yang awalnya tenang. Siapapun bisa tahu bahwa dia berencana untuk membuat langkah serius. Setelah melihat ini, ekspresi tegang melintas melewati murid Ying Huan-Huan. Namun, tanpa memberinya kesempatan untuk bertindak, Lindong sudah melangkah maju dan muncul di samping salinan. Tanpa tindakan yang tidak perlu, telapak tangannya langsung menembus pertahanannya dengan kecepatan kilat dan mendarat di dadanya. Cici! Tidak ada kekuatan yang meletus dari telapak tangan yang mendarat di dada salinan itu. Sebagai gantinya, untayan demi untayan garis hitam halus melesat keluar. Segera setelah itu, devouring power tiba-tiba meletus. Bang! Saat devouring power diam-diam melonjak keluar, salinan segera mulai bergetar hebat, sebelum meledak dengan ledakan keras dan berubah menjadi ketiadaan. Kecakapan tempur Lindong jauh melampaui tingkat kultivasinya dalam berbagai aspek. Juga jelas bahwa, salinan, yang telah dibuat Ying Huan-Huan hanya memiliki setengah dari kekuatan biasa Lindong. Selanjutnya, dia tidak bisa mengkloning beberapa faktor lain yang memperkuat kecakapan tempur Lindong. Oleh karena itu, begitu Lindong mengambil tindakan, jelas akan sulit bagi salinan untuk memblokirnya. Ketika Ying Huan-Huan melihat Lindong menghancurkan salinan itu dalam satu gerakan, alarm melintas di matanya. Namun, dia belum berencana untuk mengakui kekalahan. Sambil menggertakkan giginya, dia mencoba memetik sitarnya lagi. Pak! Namun, saat dia hendak memetik sitarnya, sebuah tangan tiba-tiba menyapu dan menepuk sitarnya, menyebabkan gangguan menyeluruh pada gelombang suara. Kamu! Ying Huan-Huan mengangkat kepalanya, dan menatap Lindong, yang muncul di depannya seperti hantu. Dia menggigit bibirnya. Dengan pikiran, daun pohon bodi raksasa di belakangnya turun seperti anak panah tajam. Dengan kekuatan cepat dan mematikan, mereka mulai menyelimuti Lindong. Lindong tidak bergerak. Dalam sekejap, kekuatan mental yang kuat tiba-tiba menyebar, membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Daun yang masih agak jauh dari tubuhnya, langsung meledak menjadi debu dan berhamburan. Dengan sentuhan lembut telapak tangannya, devouring power melonjak keluar saat kekuatan isap muncul dari telapak tangannya, langsung merebut sitar dari dada Ying Huan-Huan. Segera setelah itu, Lindong tersenyum padanya dan berkata, "Kamu kalah. Kembalikan sitarku padaku, aku tidak kalah." Ying Huan-Huan keras kepala dan tidak mau mengakui kekalahan sebagai. Lindong bersandar ke satu sisi, menghindari wanita muda yang meluncur ke arahnya. Dia melanjutkan untuk mengangkat sitar dan menggunakannya untuk memukul pantat lembut wanita muda itu tanpa basa-basi. Saat suara jernih terdengar, Lindong bisa merasakan bahwa lingkungan yang semula bising segera berubah menjadi lebih tenang. Setelah itu, tatapan tajam dan berapi-api mulai menutupi langit saat mereka menembak satu demi satu ke arahnya. Kamu. Ying Huan-Huan jelas menjadi konyol karena pukulan Lindong saat dia melongo cukup lama, sebelum wajah kecilnya berubah merah seperti api karena malu. Mata besarnya dengan keras kepala menatap Lindong. Dia masih agak tidak percaya bahwa dia benar-benar dipukul oleh Lindong dengan sitarnya di depan audiens yang begitu besar. Setelah Lindong menggunakan sitar untuk memukulnya, dia diam-diam merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Padahal, perbuatan itu sudah dilakukan.
Karena itu, ketika dia melihat rasa malu memenuhi dan marah Ying Huan-Huan, yang bisa dia lakukan hanyalah tertawa kering. Wajah Ying Huan-Huan sangat merah. Namun, pada akhirnya, dia berhasil menahan keinginan untuk menyerang Lindong dan dengan kejam mengambil beberapa gigitan darinya. Dia merebut sitar dari tangan Lindong, dan melarikan diri dari panggung sambil meninggalkan suara yang sangat terhina dan marah. Orang cabul. Chapter 714. Lawan. Ekspresi Lindong tidak berubah saat dia melihat wanita muda itu melarikan diri dari panggung. Namun, dia diam-diam merasa sedikit malu. Setelah menggunakan sitar untuk memukul pantat seorang wanita di depan begitu banyak orang, dia tidak tahu bagaimana Yin Huan-Huan akan mengganggunya setelah ini. Saat ia mengangkat kepalanya, Lindong bisa merasakan tatapan yang tak terhitung banyaknya dari sekelilingnya yang menembak ke arahnya seperti panah tajam, dan tidak bisa membantu tetapi menggosok hidungnya. Tampaknya langkah ini benar-benar menyinggung massa. Seorang diaken sekte Dao muncul tiba-tiba dan turun ke peron. Dia memandang Lindong dengan cara yang aneh, sebelum mengumumkan dengan suara keras, "Victor, Lindong." Menetes. Namun, setelah suara diaken terdengar, gelombang suara mendesis terdengar dari sekitar. Pada saat ini, diaken tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, tatapan yang dia kirim ke Lindong sekarang secara tak terduga mengandung sedikit rasa hormat. Tak lama setelah itu, dia tertawa kecil dan berbicara sedemikian rupa sehingga hanya Lindong yang bisa mendengar, "Anak nakal yang baik, benar-benar cepat dan galak. Kamu benar-benar berani memukul bibi kecil yang hebat." Lindong tertawa hampa dan mengatupkan kedua tangannya ke arah diaken, sebelum mundur dari panggung ke tempat para murid Desolate Hall berada. Saat dia turun dari panggung, dia bisa merasakan bahkan tatapan para murid Desolate Hall agak aneh. Namun, tepat saat dia akan mengabaikan mereka, Jiang Hao dan yang lainnya segera bergegas. Setelah mencapai, mereka mengacungkan jempol mereka ke Lindong, sambil mengenakan ekspresi tersenyum aneh yang hanya bisa dipahami oleh seorang pria. Adik laki-laki Lindong. Anda adalah orang pertama yang benar-benar berani melakukan hal seperti itu pada adik perempuan junior Huan-Huan selama ini. Sepertinya Anda adalah satu-satunya yang bisa menaklukkan gadis kecil itu, yang sangat kuat di sekte Dao. Jiang Hao berkata dengan senyum aneh. Namun, jangan khawatir. Semua murid Desolate Hall mendukungmu sepenuhnya. Lindong tersedak untuk sementara waktu. Beralih untuk melihat seringai aneh dan mengejek di wajah para murid Desolate Hall di sekitarnya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berteriak, "Enyahlah!" Saat Lindong turun dari panggung, Ying Huan-Huan telah kembali ke area di mana para murid Sky Hall berada. Wajah cantiknya merah dan memerah seperti sebelumnya, sementara matanya yang besar dipenuhi rasa malu. Murid-murid Sky Hall di sekitarnya semuanya memiliki kebencian terpampang di seluruh wajah mereka. Ying Huan-Huan adalah orang paling populer di Sky Hall mereka dan ada banyak murid di sana yang menyukainya. Tindakan Lindong sebelumnya tidak diragukan lagi membuat mereka marah dan mengubahnya menjadi musuh bersama. SSST. Sama seperti Ying Huan-Huan yang tampaknya masih terpesona karena kejadian sebelumnya, tawa lembut terdengar dari sampingnya. Segera mengangkat kepalanya, dia melihat Ying Xiao-Xiao menatapnya dengan senyum mengejek di wajahnya. Ying Huan-Huan yang masih dalam proses menghilangkan kekesalannya, langsung mengamuk saat melihat ekspresi Ying Xiao-Xiao. "Kak, tidak apa-apa jika kamu tidak membantuku untuk membalas dendam pada orang yang melakukan itu padaku. Tapi, kamu sebenarnya menggodaku juga. Siapa yang memintamu untuk melakukan perlawanan yang sia-sia? Lindong tidak ingin menyakitimu, oleh karena itu dia memilih untuk melakukan itu." Ying Xiao-Xiao berkata sambil tersenyum. "Dia juga, seharusnya tidak," kata Ying Huan-Huan, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Wajahnya yang menawan berubah menjadi sangat merah seperti apel yang benar-benar matang, mendorong seseorang untuk melangkah maju dan menggigitnya. Orang itu memang kurang elegan. Jika kakak bertemu dengannya nanti di kompetisi, aku akan memastikan untuk membalasnya untukmu." Ying Xiao-Xiao berkata sambil menepuk kepala kecil Ying Huan-Huan. Namun, matanya yang sedikit melengkung itu mengungkapkan niat yang agak bahagia.
Orang itu sangat membenci. Bagaimana saya akan menghadapi orang lain mulai sekarang? Ying Huan-Huan mengatupkan giginya sebelum mengangkat kepalanya dan mengirim tatapan jahat ke arah para murid Desolate Hall. Setelah melihat Lindong, yang berdiri di depan, dia tampaknya merasakan sesuatu juga dan berbalik, menyebabkan mata mereka berpotongan. Mata hanya berpotongan untuk beberapa napas pendek. Wajah Lindong tetap tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, jelas bahwa Ying Huan-Huan tidak memiliki kulit setebal yang terakhir. Karena itu, dia hanya bisa menarik kembali pandangannya, sambil terus bergumam seperti wanita kecil yang tidak puas yang diganggu. Terus-menerus mengutuknya, dia mengulanginya terus-menerus untuk memarahi Lindong. Namun, saat dia memarahinya, adegan sebelumnya tidak bisa tidak muncul di benaknya. Tempat dia dipukul masih menyala seperti api. Setelah itu, ingatannya berubah menjadi saat dia tetap berada di belakang untuk memblokir Yao Ling dan yang lainnya sendirian. Pada saat itu, saat dia putus asa, sosok kurus itu juga tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat itu, dia merasa bahwa pria itu sebenarnya sama hebatnya dengan ayahnya, yang dia sembah. Dia telah mencapai banyak hal yang dipuja oleh sebagian besar murid sekte Dao sebagai keajaiban. Bahkan kitab suci misterius penghancuran besar yang sangat menakutkan itu juga berhasil dipahami olehnya. Itulah satu-satunya hal yang bahkan kakak perempuannya tidak dapat capai. Namun, pada akhirnya itu diinjak dengan kejam oleh pria itu. Ying Huan-Huan benar-benar tidak dapat percaya bahwa orang yang sebelumnya dia anggap sebagai seseorang yang hanya bisa membanggakan diri tanpa malu, sebenarnya memiliki kemampuan yang mengerikan. Sesuai dengan kecepatan perkembangannya, Lindong mungkin bisa menjadi murid peringkat teratas di antara anggota generasi muda sekte Dao dalam waktu kurang dari setahun. Pada saat itu, bahkan Ying Xiao-Xiao dan bahkan kakak laki-laki Wang Yan, yang sebelumnya dia sembah, tidak akan bisa menyentuhnya. Berbagai macam ekspresi berfluktuasi terus-menerus di wajah Ying Huan-Huan. Jauh di dalam mata besarnya yang indah ada jejak ketidakjelasan pikiran yang belum ditemukan oleh Ying Huan-Huan sendiri. Ketika Ying Xiao-Xiao di dekatnya melihat penampilan Ying Huan-Huan saat ini, dia tersenyum tipis. Sepertinya hari-hari ramah tamah yang dinikmati gadis ini di sekte Dao akan segera berakhir. Di daerah yang tidak jauh dari murid Desolate Hall, ada sekelompok murid dengan King Ye berdiri tegak dan lurus di depan. Dia juga baru saja memenangkan pertandingan dengan mudah. Namun, ekspresinya saat ini tidak berubah menjadi lebih baik karena itu. Sebaliknya, ada fluktuasi samar dan agak marah. Penyebab kemarahan itu jelas dari pertandingan sebelumnya antara Lindong dan Ying Huan-Huan. Setelah dia kembali ke wilayah Sky Hall, tatapannya selalu terkunci di tubuhnya. Wajah merah menyala yang terus berfluktuasi dari wanita muda itu membuatnya samar-samar merasakan kegelisahan. Ying Huan-Huan dan dia. Lindong. Ada beberapa kegelapan dan kesuraman di mata King Ye saat dia menatap Lindong. Tangannya tidak bisa menahan saat dia perlahan mulai mengepalkannya. Saya harap Anda tidak akan bertemu saya di pertandingan selanjutnya. Jika tidak, aku akan mengakhiri keajaibanmu di dalam sekte Dao. Lindong berdiri dengan damai di dalam wilayah murid Dao sekte. Sehubungan dengan berbagai jenis tatapan yang datang ke segala arah, dia tidak bergerak sedikit pun. Jelas bahwa dia berkulit sangat tebal. Namun, dia tidak mempertahankan ketidakpeduliannya lama. Itu karena dia merasakan tatapan menusuk, yang membuat semua bulu halus di tubuhnya berdiri. Memiringkan kepalanya, dia melihat Ying Xuanzi, yang duduk di tengah dan menghadap ke seluruh stadion, menatapnya dengan tatapan dan senyum tipis. Saat tatapan ini mengarah padanya, Lindong yang menjaga ketenangan dan ketenangannya, akhirnya merasakan kulitnya menjadi sedikit mati rasa. Memukul putri seseorang di depan orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Selanjutnya, ketika dihadapkan dengan master sekte misterius dan tak terduga ini, bahkan Lindong merasa sedikit tersesat. Terlebih lagi, dia telah melakukan perbuatan sebelumnya dengan agak impulsif. Untungnya, Ying Xuanzi tidak terus menatapnya. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi, akhirnya membiarkan Lindong menghela nafas lega. Lindong merasa sedikit marah di dalam saat dia berpikir, ada begitu banyak orang yang berpartisipasi, di antara mereka semua,
mengapa dia bertemu yang paling merepotkan? Kakak senior Wang Yan telah menang lagi. Tepat saat Lindong menghela nafas lega setelah Ying Xuanzi berbalik, suara serius Pang Tong tiba-tiba terdengar di telinganya. Alis Lindong melonjak sebelum dia melihat ke arah panggung yang tidak jauh darinya. Di sana, berdiri Wang Yan dengan jubah abu-abu. Saat ini, dia sudah berbalik dan berjalan pergi. Di depannya, adalah seorang murid balai bumi yang wajahnya putih pucat. Namun wajah murid itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan penderitaan karena dia memang tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk bertarung dengan Wang Yan. Satu lagi yang secara otomatis mengakui kekalahan bahkan sebelum memulai, kata Pang Tong sebelum tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Wang Yan sudah melalui 3 pertandingan. Dalam semua 3 pertandingan, lawan-lawannya telah mengakui kekalahan bahkan tanpa perlawanan. Jelas bahwa mereka telah kehilangan keberanian untuk bertarung karena kehadiran Wang Yan yang mengintimidasi. Layak menjadi orang terkenal yang menduduki peringkat kedua dalam daftar buronan sekte. Mengalahkan musuh bahkan tanpa bertarung. Di antara semua murid sekte Dao, mungkin hanya kakak senior Wang Yan yang bisa mencapai itu. Jiang Hao berkata sambil menghela nafas. Lindong menyilangkan jarinya dan mengirim tatapannya ke Wang Yan yang pernah menentang duduk dengan mata tertutup untuk memulihkan diri. Setelah itu, dia melihat ke arah Ying Xiao Xiao. Saat ini, dia tidak memiliki ekspresi yang menyenangkan. Namun, Lindong masih bisa melihat jejak ketegasan di matanya. Jadi, kamu telah memutuskan untuk melawan dia. Lindong mengerutkan bibirnya. Dia bisa merasakan bahwa pertarungan antara mereka berdua pasti akan menjadi pertarungan yang menakutkan antara dua raksasa. Namun, siapa yang akan muncul sebagai pemenang terakhir akan tetap bergantung pada kemampuan masing-masing. Dalam periode waktu berikutnya, Lindong naik dan bertarung 2 kali lagi. Lawannya adalah murid langsung senior dari Sky Hall, yang cukup kuat. Namun, pada akhirnya mereka tetap mengalami kekalahan total di tangan Lindong. Setelah 3 kemenangan berturut-turut dalam 3 pertandingan, ini memungkinkan Lindong untuk memasuki final. Saat ini, para murid yang tersisa semuanya dianggap sebagai elit di dalam aula masing-masing. Perkelahian mereka, jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, juga akan menarik lebih banyak perhatian. Saat seorang pemenang muncul sekali lagi dengan suara sorakan yang tak terhitung banyaknya dalam sebuah pertandingan, seorang dia akan muncul, melihat sekeliling sebelum sebuah suara yang dalam dan keras terdengar. Pertandingan berikutnya, Balai Bumi King Ye. Setelah dia menyebutkan namanya, ada jeda dalam suaranya sebelum dia berbalik dan melihat langsung ke wilayah Desolate Hall. Versus Desolate Hall, Lindong. Begitu kata-kata itu muncul, keributan segera terjadi di seluruh stadion sebelum mulai mengembang dengan keras. Orang-orang teratas dari 2 aula yang berbeda akhirnya bentrok. Chapter 715. Bentrokan atas. Keributan dengan cepat menyebar di puncak gunung, dan pada akhirnya, tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi panas yang berapi-api. Dengan suara mendesis, mereka semua berbalik ke arah area di mana Lindong dan King Ye berada. Keduanya yang akan bertempur memiliki prestise yang sangat tinggi di dalam sekte Dao. King Ye tidak diragukan lagi adalah orang nomor 1 di Earth Hall. Bahkan dalam generasi muda dari sekte Dao, dia dikenal sebagai seorang jenius yang kedua setelah Ying Xiao Xiao. Dengan demikian, orang bisa tahu betapa berbakatnya dia. Demikian pula, meskipun Lindong mungkin kalah dari King Ye berdasarkan senioritas, berbagai keajaiban yang dia bawa cukup untuk membuat siapapun melupakan statusnya sebagai pendatang baru. Keberhasilannya dalam memahami Great Desolation Scripture mengukuhkan gelarnya sebagai orang nomor 1 di Desolate Hall, dan bahkan Pang Tong dan yang lainnya tidak keberatan. Mereka berdua adalah anggota generasi muda terbaik dari sekte Dao. Pertarungan mereka pada dasarnya adalah pertarungan antara yang terbaik dari 2 aula, dan bahkan mungkin menentukan peringkat aula setelah kompetisi aula ini. Adapun siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya, semua orang jelas sangat penasaran untuk mencari tahu. Di area Earth Hall, tangan King Ye di belakang punggungnya, dan wajahnya setenang air yang tenang. Tatapan yang dia kirim ke Lindong gelap dan suram. Selama dia bisa mengakhiri legenda Lindong, Lindong kemungkinan tidak akan lagi terjalin dengan Yin Huahuan.
Lakukan saja kakak senior King Ye. Ekspresi murid Balai Bumi di belakang King Ye dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka bersorak dengan suara keras. Meskipun prestise Lindong saat ini berada di puncaknya, sebagai murid Earth Hall, mereka jelas masih lebih percaya pada King Ye. King Ye tersenyum tipis, sebelum dia terbang menuju panggung. Setelah mencapai, dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke Lindong. Adik laki-laki Lindong, ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Dari apa yang saya dengar, King Ye ini telah mencoba tahap 9 Yuan Nirvana sebelum kompetisi Hall. Meskipun ia gagal pada akhirnya, kekuatannya telah jauh melampaui puncak biasa praktisi tahap 8 Yuan Nirvana. Ditambah dengan penguasaannya yang sukses dari salah satu dari 4 kitab suci misterius besar, Kitab Kaisar Bumi, kemampuan tempurnya akan luar biasa. Anda harus lebih berhati-hati. Pang Tong memperingatkan Lindong setelah melihat King Ye dengan ekspresi serius. Ya. Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya. Dia secara alami tahu bahwa King Ye tidak mudah untuk dihadapi. Sejujurnya, kemampuan tempurnya pasti akan jauh melebihi Huo Shen dari Gua Tebing Besar. Saat menghadapi lawan seperti itu, bahkan dia tidak akan menyimpan pikiran penghinaan. Kakak senior Lindong, semuanya terserah padamu. Anda mendapat dukungan penuh dari kami semua murid Desolate Hall. Murid-murid Desolate Hall di sekitarnya merasa agak emosional ketika mereka berteriak serempak. Lindong saat ini telah menjadi simbol Desolate Hall mereka. Pertarungan ini akan menjadi faktor penentu apakah mereka akhirnya bisa merayakannya dengan bahagia setelah terjebak sebagai tempat terakhir begitu lama. Aula Desolate mereka selalu menjadi tempat terakhir untuk setiap kompetisi aula selama beberapa tahun terakhir. Dengan hasil seperti itu, beberapa ejekan secara alami tidak dapat dihindari. Meskipun para murid Desolate Hall sangat marah karena hal ini, mereka tidak memiliki solusi apapun. Meskipun Great Desolation Scripture dikenal sebagai seni bela diri terkuat di dalam sekte Dao, itu terlalu sulit, membuatnya menjadi lebih mirip dengan sebuah ornamen. Jika itu tidak dapat dipahami, tidak peduli seberapa kuat itu. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan murid-murid Aula Desolate teratas menderita kerugian besar ketika dicocokkan dengan rekan-rekan mereka dari aula lain yang telah berhasil memahami 3 kitab suci misterius besar lainnya. Oleh karena itu, Aula Desolate selalu berakhir di antara 4 aula. Meskipun mereka tidak pasrah ditindas sedemikian rupa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, penampilan Lindong telah mematahkan lingkaran tak berujung ini. The Great Desolation Scripture sekali lagi muncul, dan ini membangkitkan hati semua murid Desolate Hall. Penampilannya sekali lagi memberi mereka kepercayaan diri untuk menantang peringkat. Saat dia merasakan banyak tatapan tulus dari sekelilingnya, Lindong menghela nafas ringan, sebelum memberikan anggukan samar ke arah Pang Tong dan yang lainnya. Dengan kilatan tubuhnya, dia berlari ke atas panggung dengan cara yang sama seperti King Ye di bawah banyak mata penonton. Di atas panggung, kedua sosok itu berdiri saling berhadapan. Saat tatapan mereka berpotongan, percikan api tampaknya muncul. Meskipun mereka belum memulai, kekuatan Yuan di sekitar mereka sudah mulai mendidih. Pada saat ini, panggung khusus ini tidak diragukan lagi berubah menjadi titik fokus dari seluruh tempat. Bahkan Ying Xuanzi dan 4 ketua aula di atas platform yang lebih tinggi telah mengalihkan pandangan mereka. Kak, siapa yang lebih mungkin menang di antara mereka berdua? Ying Huan akhirnya pulih dari keadaannya yang sebelumnya dipermalukan dan marah. Saat dia menatap 2 orang di atas panggung yang sama-sama mengeluarkan aura yang tangguh, dia tidak bisa menahan diri dan bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Ada beberapa jejak keseriusan dalam murid Ying Xiao saat dia menatap 2 orang di atas panggung, saat dia melanjutkan dengan suara lembut. Meskipun Lindong telah berhasil memahami kitab suci penghancuran besar, kekuatan Yuannya bagaimanapun juga lebih rendah daripada King. Ya. Meskipun yang terakhir gagal untuk menerobos ke tahap 9 Yuan Nirvana, kekuatannya jauh melebihi ahli tahap 8 Yuan Nirvana puncak biasa. Selain itu, meskipun Lindong memiliki kitab suci penghancuran besar, King Ye juga memiliki kitab suci Kaisar Bumi, oleh karena itu, masih terlalu dini untuk memutuskan siapa pemenang akhirnya. Namun, siapa yang ingin kamu menangkan?
Ying Xiao tiba-tiba bertanya sambil main-main menatap Ying Huan. Ying Huan tertegun sejenak oleh pertanyaan tiba-tiba yang muncul entah dari mana. Jika sebelumnya, hubungannya dengan King Ye tidak buruk, dan dia jelas akan condong ke arahnya. Bagaimanapun, mereka berdua sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan hubungan mereka lebih baik daripada teman biasa. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia secara tak terduga tidak dapat dengan cepat memberikan jawaban yang pasti sekarang. Dia jelas sangat marah karena tindakan Lindong sebelumnya. Namun, ketika saat seperti itu datang, dia menyadari bahwa keinginannya untuk melihat Lindong gagal tidak sekuat yang dia harapkan. Aku tidak tahu. Tatapan wanita muda itu berubah mengelak untuk sementara waktu, sebelum dia menggumamkan jawabannya. Ying Xiao menatap dalam-dalam ke mata mengelak wanita muda itu, dan tidak berbicara lebih jauh tentang topik itu. Sebagai gantinya, dia berkata, kalau begitu lanjutkan menonton. Akan ada pemenang pada akhirnya. Di panggung di mana tatapan semua orang terfokus, King Ye dengan tenang menatap Lindong dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh, kamu sama sekali tidak mengecewakanku. Saya awalnya percaya bahwa Anda tidak akan dapat mencapai tahap ini. Lindong sedikit mengernyit mendengar nada bicara King Ye. Dia tahu bahwa King Ye membencinya karena alasan tertentu terkait dengan Ying Huan. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan mencapai tingkat seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian saudara senior King Ye, namun, saya percaya bahwa perjalanan saya tidak akan berakhir di sini. Sejak kata-kata King Ye begitu bermusuhan, Lindong memutuskan untuk tidak terlalu sopan dan segera membalas. Haha, mungkin bukan terserah kamu untuk membuat keputusan seperti itu. King Ye tersenyum tipis, sementara kilatan hebat melintas di matanya. Dia perlahan mengambil langkah maju, sebagai aura yang beberapa kali lebih kuat dari Huo Shen perlahan terbentang dari tubuhnya seperti air banjir. Lindong, jika kamu kalah dalam pertandingan ini, kurangi interaksimu dengan Huan. Aura kekerasan dan ganas menyatu menjadi kekuatan yang menindas yang menyelimuti Lindong sementara bibir King Ye bergerak, dan suara samar ditransmisikan ke telinga Lindong. Alis Lindong yang erat dirajut bersama-sama. Dia menatap King Ye, saat dia perlahan menjawab, pertama, izinkan saya memberitahu Anda bahwa dia dan saya hanya berteman. Terlebih lagi, jika ini caramu mengungkapkan perasaanmu kepada seseorang, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu sangat mengecewakan. Kulit King Ye menjadi interlacet dengan hijau dan putih karena kata-kata Lindong. Beberapa saat kemudian, kemarahan muncul di matanya saat dia berbicara dengan suara rendah. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengajari saya bagaimana saya harus melakukan sesuatu. Karena Anda menolak untuk mendengarkan, jangan salahkan saya karena mengakhiri perjalanan ajaib Anda di sini. Lindong menggelengkan kepalanya. Sepertinya King Ye terlalu tergila-gila dengan Ying Huan. Namun, caranya agak ekstrim. Jelas bahwa apapun yang dikatakan Lindong tidak akan berguna karena kondisi King Ye saat ini. Oleh karena itu, Lindong tidak repot-repot berbicara lebih jauh. Dia menatap King Ye dan menarik napas dalam-dalam saat cahaya hijau tebal mulai melonjak di tubuhnya. Sisik naga hijau sekarang samar-samar terlihat di kulitnya. Mulai pertandingan. Setelah melihat situasi seperti itu, Diaken yang melayang di atas panggung dengan samar menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, suara rendah dan dalam bergema ke bawah. Aku sudah memberimu kesempatan, namun kamu menolak untuk menggenggamnya. Karena itu, saya hanya bisa menggunakan cara saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda harus mundur. Aku akan mengalahkanmu di depannya. Begitu suara King Ye memudar, matanya menjadi gelap secara substansial. Dengan genggaman tangannya, Yuan Power yang tak terbatas menyapu tanpa syarat dari tubuhnya, dan dengan injakan kakinya, tubuhnya merobek udara dan muncul di depan Lindong. Sebuah pukulan ganas meledakkan udara, membawa serta kekuatan yang menakjubkan saat mendekati Lindong dengan kecepatan kilat. Suasana permusuhan di atas panggung akhirnya meledak pada saat ini. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.